Pada video kali ini teman-teman, kemarin ada yang nanya ya, mau merakit power TDA 2003 ya. Kebetulan saya pas punya TDA 2023 23 ini kardusnya. Nah ini harganya berapa? 31.000 ya. Oh 35.000 harganya ya, 35.000 harganya new. Ini yang stereo, ini produk dari GM ya teman. Nah ini skema ya, skema komponen. Ini teman-teman bisa lihat ya, ini power DC TDA 2003. Jadi power DC teman-teman bisa gunakan tegangan DC 12 volt ya. Nah kebetulan dia nanya itu menggunakan adaptor itu gimana untuk cara pemasangannya, bisa apa enggak itu ya. Bisa teman-teman, untuk pakai adaptor bisa. Kalau teman-teman nggak mau ribet, mau beli trafo harus ngerakit PSU sendiri, mungkin pakai adaptor itu solusi yang praktis ya. Nah kebetulan saya punya adaptornya. Nah ini adalah adaptor, ini adaptor made in China ya. Ini saya beli di offline, harganya agak cukup mahal ya. Kalau di offline ini 55.000 ya, padahal kalau di online itu cuma 20.000 17.000 ya, tapi di offline itu 55.000 saya beli. Ini saya beli 55.000 ya teman, jadi agak cukup lumayan ya kalau di online nih. Kalau di offline mungkin saya bisa dapat 3 ya, tapi ya belum termasuk ongkos kirim ya. Ini cuma 1 ampere cilen sebenarnya. Kalau untuk TDA itu sebenarnya minimal 2 ampere itu. Kalau untuk menurut saya 2 ampere itu pas. Teman-teman bisa beli yang 3 ampere atau 2 ampere nggak apa-apa, yang penting 12 volt. 2 ampere lah ya, 2 ampere made in China ya. Nah ini teman-teman bisa lihat. Nah ini yang namanya adaptor itu tegangannya sudah DC keluarnya, jadi teman-teman nggak perlu bikin PSU non simetris sendiri ya. Nah saya sudah ini sudah pernah saya coba berkali-kali. Nah ini teman-teman, ini adalah TDA nya. Nah saya tunjukin dulu ya, ini nanti tune kontrolnya kita pasang, saya tunjukin step by step ya. Nah ini adalah bagian untuk kabel ya, kalau untuk soket ya. Nah yang kalau di luar ini itu adalah ground ya, ini bagian ground. Yang di tengah itu adalah positifnya, itu berada di tengah ya, tidak di sini, positifnya di tengah sini. Dan ini saya sudah menggunakan untuk bagian soketnya ya. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, ini yang warna kabel warna merah ini adalah untuk plusnya itu berada di pin tengah. Nah kita bisa lihat ya, nah, teman bisa lihat bentar. Nah teman bisa lihat ya. Nah ini adalah plusnya di tengah. Kalau yang ini nggak usah, ini nggak usah diikutkan, ini lain nanti ceritanya. Nah ini di sini untuk groundnya itu di sini loh. Nah ini pin yang paling luar kelihatan ya di sini. Nah ini nanti bagian sini masuknya ke sini nih. Nah teman-teman nanti tinggal pasang gini aja, ke plug, udah selesai. Pokoknya ikutin saya aja ya nanti. Nah ini untuk teman-teman nggak mau praktis, ini plusnya itu berada di tengah, pin tengah, terus groundnya berada di pinggir ya, seperti itu ya. Nah coba lihat ya. Nah ya seperti ini ya, yang ini abaikan aja, ini nggak usah dipakai ya, yang ini loh di luar itu ground, terus yang di tengah ini ada plus. Nah seperti itu ya. Jadi teman-teman nggak perlu pakai multitester untuk melihat tegangannya berada di mana. Jadi semua adaptor saya simpulkan itu pin plusnya itu ada di tengah sini, semuanya rata-rata seperti itu semuanya ya. Saya belum pernah menemukan yang di pinggir, saya belum, pasti di tengah ya. Oke ya, udah paham ya? Oke paham yes. Nah ini adalah TDA nya ya, udah saya pasang. Dan ini adalah untuk kabel speaker, nanti kita coba pakai speaker 4 inci ya. Nah terus saya pakai tune control ini. Nah tune control ini, tune control stereo ya, karena TDA saya stereo. Tune control mulu juga nggak masalah, tapi saya terus. Nah ini kan juga sama. Nah ini sebenarnya 15 volt sampai 18 volt ini tune control ini bisa, tapi saya menyarankan 12 volt ya. Nah ini adalah untuk kabel yang ke DC. Nah tune control terserah teman-teman, pakai tune control apa aja boleh. Ini bagian plus, dan saya groundnya itu saya jalurkan bebas. Kalau ground tuh bisa cari di yang mengarah ke ground aja. Nah ground maksudnya PCB di ground ya. Ini saya taruh di mana ya. Nah ini ground saya ya. Ini groundnya itu di sini, jalurnya nanti ke sini juga ya, karena di sini kan nggak ada ya groundnya. Nah groundnya itu di sini, memang repot kalau nggak, teman-teman mungkin bingung ini lah groundnya itu gimana, cuma plusnya aja ya. Cari groundnya itu teman bisa cari aja melalui apa ya,
cek PCB ini jalur-jalurnya, atau enggak patokannya itu di elko. Nah, di elko kan ada plus ada min ya. Nah ini juga bisa. Nah, ini juga ground nih. Ini kan udah elko kan udah groundnya ya. Ini juga itu sih gak masalah kan. Nah ya, untuk ground teman-teman bisa lihat aja elko ini kan ada negatif ya sini ya, bagian ini logonya kan negatif ya. Nah bentar, nah, negatif di sini groundnya berada di teman-teman taruh sini, groundnya juga gak apa ya, karena di sini kan plusnya kan ada di sini. Nah plus itu pasti ke ini kan ada semacam kayak resistor ya ke sini. Nah ini sebenarnya udah dikurangi tegangannya ya, ini sudah ada dikurangi pakai resistor. Jadi kalau pakai resistor 2K2, resistor 2K2 untuk penurun tegangan untuk komponen kit ini, jadi 18 volt aman. Oke ya, ini kita langsung aja ya teman-teman. Ini bagian untuk tegangan ya, tegangan untuk bagian tegangan ke adaptor. Jadi saya jumper ke sini, saya jadikan satu sama soket ini ya. Kita tak solder dulu ya teman-teman, nanti saya tunjukkan lagi. Ini saya solder terlebih dahulu. Nah oke, ini sudah ya teman-teman, udah saya jumper. Jadi sebenarnya nanti soket ini kan ada plus ada main, jadi untuk dua kit ya. Yang satunya lagi untuk kit power TDA, yang juga kira untuk tune control. Nah seperti ini ya, mudah banget ya teman-teman. Terus saya pasang dulu bagian output ya. Ini adalah output tune control ya, ini outputnya ya. Nah ini kabel outputnya saya pasang dulu, ini plus dan ini ground ya. Saya pasang dulu di sini ya, saya tunjukin dulu ya. Nah ini anu ya, port TDA nya ya teman-teman. Nah tak tunjukin dulu. Nah ini inputnya teman-teman bisa lihat ya, kalau ground itu biasanya sudah dikasih kayak logo kotak ini, kotaknya itu bener-bener full, ada putihnya itu full. Kalau yang ini cuma kotak pinggir. Kita balik aja, groundnya itu berada di sini pokoknya. Nah ini ground jadi satu kan sama ground speaker. Nah sama juga ground pada tegangan DC. Nah ini groundnya ya, ini dan di sini ada plus input 1 plus input 2. Ini jalur input R dan jalur input L ya. Nah seperti ini ya. Jadi saya pasang dulu teman-teman, saya pasang dulu lewat ya, pokoknya saya pasang dulu ya, nanti saya tunjukin lagi. Oke, ini sudah saya pasang ya untuk output. Ini kan outputnya ya, bentar ya. Nah di sini nggak ada tulisan ya, di tune control ini nggak ada tulisannya output. Kalau di sini ada tulisannya input ya. Nah input, kalau teman-teman punya tune control nggak ada tulisannya output, itu nggak perlu khawatir. Nah ini inputnya ya, tulisannya nggak jelas ya, bentar ya, kelihatan ya. Oh ya kelihatan dikit, tapi ini inputnya ya, input. Nah ini input berarti ini output. Teman-teman nggak perlu khawatir ya. Nah ini outputnya ya, saya pasang ya. Untuk inputnya saya taruh di bawah aja ya kabelnya ya. Nah inputnya kalau kabel ke bawah tak tunjukin biar kelihatan di sini ya. Nah ini teman bisa lihat ya, ini input ya, ini input ya, input. Ini input itu teman-teman kalau nggak mau pakai tune counter, pakai volume aja juga bisa ya. TDA pakai volume aja juga nggak apa-apa. Ini TDA ini digunakan untuk miniatur speaker ngangkat 4 in itu mantep ya. Nah seperti ini tune controlnya ya. Nah terus tak jelasin lagi ya. Nah ini kan output ya, output pada tune control ini kan ada jalur L. Bentar ya, ini L sama R agak sedikit berantakan ya memang ya, yang penting teman-teman paham ya. Ini R dan ini L, tengahnya itu ground, kabel serabut yang di tengah itu untuk grounding ya. L output kita masukkan ke input pada power ya. Ini berlaku untuk power mini maupun power yang lain ya. Ini inputnya, tapi ini saya taruh di bawah. Nah sini, dan ini adalah ground, sebelahnya ground, sebelahnya ini ground. Nah ini jalur L yang kabel warna putih, terus yang merah ini kabel inputnya. Nah di sini ini kabel warna merah untuk input plus ya, input plus ini. Oke ya, sampai sini udah paham, soalnya paham. Terus
Ini untuk bagian input dan kontrol ya, nanti kita tes musik ya. Ya ini. Terus setelah ini selesai teman-teman. Jadi seperti ini aja sih sebenarnya ya. Ini udah selesai ya. Jadi saya coba apa ya? Ini saya masukkan dulu soketnya ke kabel ya. Nah, oke ini. Nah, seperti ini. Terus kita coba lihat nanti menyala apa enggak teman-teman. Nah, nyala ya. Jadi ini udah selesai. Jadi saya coba pasang dulu speakernya ya. Nah, ini udah saya pasang ya teman-teman. Jadi nggak ada suara kayak dengung-dengung sama sekali ya. Ini udah menyala. Jadi ini volumenya bentar ya, ini dalam keadaan 0. Coba kita sentuh ya. Nanti gruk enggak ya. Ini saya coba saya buka volumenya. Nah itu ya sudah ada grupnya. Nah ini dari tadi nggak ada suara dengungan ya. Saya coba saya dekatkan ya teman-teman biar teman-teman dengar. Ini volumenya segini ya, nggak ada sama sekali kok dengungan. Ini harusnya kalau kardusnya basah ini pasti dengung ya. Saya coba dekatkan ya. Oke ya teman-teman, jadi teman-teman bisa lihat ya. Nah ini enggak ada kayak semacam kayak dengungan sama ini, volumenya di 90% ya. Nah 90% ini sudah enggak lagi muter ya, ini sudah mentok, jadi sudah mentok ya. Jadi ini suara enggak ada. Coba teman-teman dengarkan ya. Nah, kecil gitu aja ya, tapi kecil, tapi kalau ditutup enggak ada ya, kecil ya. Nah oke ya, ini tak tes pakai musik ya. Oke ya teman-teman, jadi ini saatnya kita tes ya. Ini bassnya itu masih dalam keadaan 0 ya, kosong. Jadi saya coba langsung tes musik gitu. Nah, oke ini sudah saya tes, volume saya buka ya. Oke ya itu ya teman-teman, jadi cukup lumayan sih ya, tapi karena adaptor cuma 1 ampere ya, jadi menurut saya kurang apa ya, kurang mantep gitu ya. Kalau untuk power TDA itu kurang mantep ya sebenarnya, tapi kalau untuk power pump kan 5 volt, jadi beda lagi ya teman-teman. Tapi adaptor yang 5 volt juga ada sih, tapi kalau untuk TDA 2023 untuk adaptor yang 1 ampere memang cukup lumayan. Kalau untuk apa ngangkat speaker 4 in cukup lumayan ya teman-teman. Jadi kalau mungkin tenaganya akan berbeda dengan trafo 1 ampere atau 2 ampere. Kalau adaptor mungkin berbeda lagi ya. Kalau saya mungkin sebenarnya kalau praktisnya lebih praktis adaptor, tapi kalau saya sih ya kalau adaptor ampernya gede 3 ampere mungkin mantep lah ya. Sini cuma 1 ampere, hanya seperti itu ya. Jadi caranya simple ya. Nah tinggal nyaplok-plok gitu aja, jadi nggak begitu ribet sebenarnya teman-teman ya. Jadi tetap menyala ya. Ini adapter bisa dipakai untuk kipas langsung aja, kipas DC 12 volt langsung tancap itu udah langsung nyala ya. Oke segitu aja, mengenai cara rakit power TDA 2003 ya pakai adapter ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.